Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ. Kali ini versi 16 ya. Hari ini kita belajar Juyoku Go wo Seisu. Ya, Juyoku Go wo Seisu. Ju artinya halus gitu ya. Go artinya kasar atau kaku ya. Jadi kalau Ju sering menguasai kasar, ya kan? Jadi saya terjemahinnya halus menguasai kasar, ya. Kalau filsafat Jawa ya, kalau filsafat Jawa itu ya sering kita anggap punya hal yang halus itu lebih unggul daripada kasar gitu ya. Ya, jadi mungkin di situ ada kaitannya juga. Sebenarnya kalau Juyoku Go Seisu itu saya waktu saya kecil ya, saya belajar dari drama judo. Judo tahu kan? Judo bela diri Jepang. Jadi kalau orang yang kecil itu dengan apa ya dayanya menggunakan dayanya itu ya lawan yang orang besar, orang kecil bisa melemparkan orang besar ya. Ya waktu itu waktu saya kecil ya itu apa namanya saya belajar atau saya ingat kata-kata ini Juyoku Go Seisu ya. Jadi daripada orang kaku, orang yang pikiran kaku, orang yang itu ya apa namanya kekayaan besar atau dengan apa ya sombong lah ya. Daripada seperti itu orang kecil, orang biasa, orang fleksibel itu sebenarnya bukan masalah menang atau kalah, tapi ya boleh dikatakan menguasai lah, ya kan? Apa ya? Saya sebenarnya ya di majalah Komunikasi J saya pernah menulis itu sebenarnya saya itu ya anggota Pusat Horenso Jepang ya, yang pendiri Pusat Horenso Jepang adalah Ito Fuji-san, ya Mr. Ito Fuji ya. Dan saya dengar-dengar kisahnya Mr. Ito Fuji, dia itu kan sebagai trainer atau sebagai konsul itu kan, itu dia mempunyai suatu keyakinan ya sebenarnya ya. Dia mempunyai suatu keyakinan untuk manajemen ya. Dan ada seseorang ikut itu ya diskusi antara Ito Fuji-san dan itu customer-nya. Dan menurut ya dia ya yang ketiga itu dia kalau dengar-dengar itu sebenarnya itu yang customer-nya bicara yang apa ya tidak sesuai dengan teorinya Ito Fuji-san. Ya. Dan orangnya itu kan mikirin mungkin Ito Fuji-san melawan gitu ya. Tapi ternyata dia nggak melawan. Dia dengar-dengar oh begitu. Jadi halus ya Ju ya. Jadi kondisinya selalu halus gitu. Ya. Dan itu saya menguasai saya paham semuanya. Bagaimana kalau begini? Arahnya seperti itu. Jadi tidak melawan. Ya. Jadi sebenarnya orang yang halus menguasai kasar dan juga halus dan kasar itu sebenarnya apa sih? Menurut saya, halus adalah dengan kata yang lain mempunyai jiwa besar, mempunyai pengalaman banyak, mempunyai apa namanya ya pengetahuan banyak. Ya, itulah sebenarnya arti halus. Dengan kata lain ya orang Indonesia sering bilang orang matang. Mungkin bisa dibayangkan yang orang matang itu seperti apa, ya kan? Itu tidak terlalu marah, mempunyai hati yang besar, pengetahuannya banyak, dan pengalamannya banyak. Ya, itulah sebenarnya halus, ya kan? Jadi sebenarnya untuk kita menuju surga, ya sebenarnya untuk menuju surga, saya sering bilang itu ya meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya, dan salah satu apa namanya ideal ya, salah satu ideal
itu ya, meningkatkan orangnya, meningkatkan kemampuan sebagai manusia itu seperti apa adalah yang tadi orang matang. Orang matang itu seperti apa? Orangnya halus. Ya, harus itu seperti apa? Syaratnya adalah pengetahuannya banyak, ya, banyak baca buku, banyak dapat informasi, ya, tidak menolak, pokoknya itu, oh itu bukan bidang saya, jangan, itu tidak sesuai pikiran saya, jangan, ya nggak seperti itu, ya. Sebenarnya ya saya agama Buddha, ya, tapi waktu saya mahasiswa, saya pernah ikut seminar Kristen, ya kan, dan juga sekarang itu kan sering-sering dengar itu ya, ngaji Islam juga, ya kan. Jadi sebenarnya kita menerima banyak, tapi sebenarnya bukan menerima banyak saja, harus punya kedudukan sendiri, ya. Bukan dicuci otak, tapi dengan ada kedudukan sendiri bisa memahami, oh itu maksudnya begitu, oh ini maksudnya begitu. Menurut saya orang yang halus atau itu ya orang yang matang itu salah satunya ya seperti itu, ya. Dan juga ya saya apa ya sekarang ya usia 60 ya mulai mengerti ya orang matang ya sama dengan orang tua, ya kan. Kenapa? Karena makin tua pengalamannya makin banyak ya. Ya, cuman walaupun tua ada yang tidak begitu juga. Ya, kenapa tidak begitu? Karena kaku, kasar. Ya, ini tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai apa ajaran saya. Nggak boleh, ya. Kita ya kalau Indonesia Pancasila, ya. Jadi kita menuju orang halus, orang matang. Dan kalau orang matang itu walaupun dilawan oleh orang kasar, tenang saja, ya, akan bisa menguasai orang yang kasar, orang yang melawan. Ya seperti itu ya. Sebenarnya ya pelajaran ini untuk pelajaran saya sendiri. Saya masih kurang matang. Jadi dengan sering ingat kata-kata ini mematangkan diri sendiri. Ya saya keinginannya seperti itu. Ya hari ini sampai sekian. Terima kasih.